Untuk kalian semua. Gimana kabarnya hari ini di semua? Baik. Alhamdulillah. Salawat serta tidak cukup kita lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan selalu bersama kita pada pagi hari ini dan sebelumnya yang maaf Pak Menteri karena tidak ada persiapan yang maksimal. Untuk materi yang pertama adalah intoleransi. Tadi Pak Firman sudah menyinggung tentang intoleransi itu apa. Untuk selanjutnya boleh Bapak disampaikan terlebih dahulu. Lihat gambar ke depan apa yang tersisihkan dari gambar yang ada di depan. Ayo yang tadi silakan raise hand. Ayo yang tadi. Nah, untuk kakak dan kakak ini boleh bang bantu kali adik yang di belakang. Baik, silakan. Ayo kita lanjutkan ini. Tidak perlu berdepan, cukup dari tempatnya saja. Silakan berdiri dari tempat duduknya. Yang lain ada yang mau coba? Ada yang di belakang? Dua kelompok. Ada lagi selain kelompok? Tidak ada. Oke, silakan dulu. Ada lagi yang mau coba? Tadi maka kelompok yang di sini sedang melakukan intoleransi karena dia tidak mau menerima yang berbeda dengan dirinya. Itu makna ada sebagai latar belakang dan budaya. Itu yang tadi dinampakkan saat Maulid itu. Dia melibatkan semua siswa yang ada di SMA ini. Yang terakhir adalah pendidikan tentang hak asasi manusia dan etika. Ini sering disampaikan oleh guru-guru tentang hak asasi manusia dan juga cara beretika. Ketika empat hal ini telah dilaksanakan, Abang yakin bahwasanya tingkat intoleransi di sekolah pasti bisa dicegah. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Yakin tidak ada yang mau nanya? Pak? Ya, alhamdulillah. Boleh expert? Ada lagi? Tidak ada yang saya. Jadi aku cukupkan ada yang seperti itu ada yang tentang intoleransi. Semoga yang dapat disampaikan dapat dipahami dan dapat diimplementasikan. Bahwasanya intoleransi itu merupakan dosa besar pendidikan. Cukup sekian dari abang kembalikan kepada moderator hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih mengucapkan kepada Imam atas materinya yaitu intoleransi. Masih semangat kali? Amin. Selanjutnya kita panggil Bapak Saudara atau Bapak untuk mengambil sesi ini pada untuk kita. Oke, yang akan kita ini. Ada sekarang yang pertama. Ketika dia perlu di sana di memori yang tua, itu kan juga kan. Ya, yang semuanya masih bukan semua ini. Ya, yang di belakang, anggap perlu dia.
Apa di sini jadi pemateri sedikit dia ada di kepala dan ada di kandungnya. Bahkan kita ini lumayan intens gitu ya, begitu. Apa ada dulu atau dulunya itu bapak berkata. Bapak berkata, itu dulunya. Misalkan bapak berkata angkat tangan. Kalian angkat tangan. Kalau misalkan kalian jawab dulu. Coba dulu. Kita coba tangan. Yang tangan jawab dulu. Dulunya itu bapak berkata. Kalau kalian bapak berkata yang dilakukan. Yang dilakukan itu pas bapak berkata. Sudah pada semua kan? Gimana kalau biasa itu kita ngasih rumah? Dia akan ngomong ya ada nggak? Nah, itu semua ya. Oke, bapak berkata pegang kanan. Bapak berkata pegang lutut. Bapak berkata pegang kepala. Tengok kemana yang salah tujuannya langsung mencari depan. Bapak berkata pegang kaki. Pegang tangan kanan. Sebelumnya itu juga kita bersama. Saya siapa yang salah, ada 2 orang yang salah. Oh, dari sini katanya mengulang yang pertama, yang kedua lagi apa? Kalau yang ini katanya mau nyanyi, ini dulu ya. Mau sama juga mau ulang. Oh, biasa lagi. Kalau juga mau ulang, tiga-tiganya mau ulang nih, setuju apa? Oke, hari mendengarkan tentang kita akan sama lagi. Yang ini sama muka. Siapa yang nyanyi? Siapa yang memperagakan? Yang nyanyi siapa? Jadi yang nyanyi. Oke, ada dulu. Yang memperagakan suka. Bapak ini ngomong, ini bukan kata ini nggak audisi kan? Kata Indonesia itu boleh ya. Ayo, silakan bapak yang belum diketahui dulu. Ayo.
Bisa kan? Bisa. Jadi oke, coba. Coba. Bunyi itu ada berarti ada solo, ada solonya dan lain-lain. Nanti ada boleh, ayo. Bagi semuanya teman-teman. Kata semua. Sekilas saya tahu tentang Buli, itu tentang Buli fisik. Ayo, bagaimana tentang Buli fisik yang terjadi? Misalnya itu seperti pada saat seseorang teman-teman baru membedakan ibaratnya namanya Budi bapak ibu jadi bagi ibu itu berulang-ulang itu juga dinamakan Budi. Nah, itu apa contohnya? Nah, penjelasan di sini atau lita itu dalam bahasa Indonesia-nya, tapi masih banyak arti-arti yang lainnya, penjelasannya masih panjang. Makanya ini merupakan dalam bentuk penjelasan atau kekerasan sampai kekerasan juga. Bully itu sampai kekerasan. Jangan ngomong sekarang bukan lagi kalau dulu mungkin jalannya tawuran, kalau zaman SMA itu tawuran gitu kan. Tapi kalau yang sekarang alhamdulillah masih generasinya Gen Z ya kan, itu mereka nggak tawuran, tapi gabut. Ya, saya gabut. Yang mengerti gabut satu orang, tidak perhatikan gurunya, guru juga merasa artinya oh yang ini dengan sayo itu dengan sayo itu bukan tapi dengan bulan kamu oh boleh tidak langsung dia itu aduh semua ini dengan bahasa Inggris aduh semua ini dengan matematika alhamdulillah masuk ini lah dengan ngomongin itu ngomongin itu. Nah itu dia yang aduh merokok orang merokok sambil ngopi, dia merokok sambil menunjuk anjing mau pergi ya kan? Nah itu kalau merokok bisa melakukan crazy aduh salah pulang orang kalau merokok itu nyantai di rumah sambil ngopi ikut suasana pantai gitu kan atau gunung itu terlalu berarti maksudnya itu bullying ini dampak dari bullying dapat menyebabkan rasa trauma yang bisa menyebabkan efek negatif pada kejiwaan orang. Bullying juga dapat menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologi dan menimbulkan dendam dan budaya kekerasan. Nah, waktu tahun 2000 Jadi kita kemarin waktu tes psikologi anak 2002 ya? 2021. Nah, iya berapa COVID-19 yang saya sendiri berapa COVID-19 ini karena hampir bukan saya saja, hampir semua orang merasa psikologinya agak goyah. Contoh ini, dulu waktu kita COVID, kemana-mana masker, kemana-mana tangan, nah salah tak payah, ini aja. Ya kan, biasanya jumpa
seuzon. Oh, contohnya ini nih. Bu Adi ini sengaja nih mencari salah sayur. Sering kan kayak gitu kan? Oh, sengaja saya dicari salah kelas. Iya kan? Jadi kalau sayur Pak, tak juara kelas Pak, adalah Pak Sianu karena dari SMP sampai ke SMA, dari SD sampai ke SMP di juara kelas. Paling sering tuh saya dengar kayak gitu. Jadi tak ada jiwa yang dan transaksi elektronik pasal 45 ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Waduh, yang WhatsAppnya mulai membuli, ya tolonglah sebutkan 3 dari undang-undang tadi. Nah, salah satunya aja nah. Yang tahu silakan berdiri tunjuk tangan di depan. Itu sampai 10. 1 2 3 4 5 6. Kuota masih ada 2 orang nih. 8 9 9,5 10. Padahal gampang loh. Undang-undang ITE selesai. Dapat dia dulu dapat es krim. Nah, yang terakhir sebelum saya close, dari 4 bentuk bullying, sebutkan salah satunya dan pengertiannya. Silakan. Saya coba. Oke, Nadia naik. Cyberbullying itu Pak, salah satu penjelasan yang dilakukan lewat media sosial Pak, seperti mengejek, terus kata-kata kasar yang membuat korban merasa terintimidasi Pak. Alah. Media sosial. Terima kasih kepada Nadia. Nanti Nadia ke koperasi ya. Dapat es krim, bebas es krimnya apa aja. 1. Kita akan speaking sebentar yang akan dipimpin oleh Kak Misa. Kepada Kak Misa dipersilakan.
yang akan disampaikan oleh Kak Zahra. Kepada Kak Zahra dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, nampaknya masih semangat nih. Sebelum kakak mulai, kakak mau bilang selamat paginya, kalian jawab selamat paginya pakai gerakan. Kalau kakak bilang selamat pagi, teman-teman jawabnya bisa? Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelumnya teman-teman, kakak akan menyambung materi berikutnya, yaitu mengenai pelecehan seksual. Perkenalkan, nama kakak Kak Zahra Tahira. Teman-teman semua bisa panggil Kak Zahra. Oke? Sebelumnya kakak mau bilang dulu nih, ada peribahasa yang kakak suka selama kakak kuliah, yaitu tentang jadilah gelas yang kosong. Teman-teman, mencari ilmu, menambah ilmu selalu ingin diisi dan diisi. Oke, lanjut Kak selanjutnya. Nah, apa hal pertama yang terlintas di pikiran saat mendengar kata seksual? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Boleh nih yang di depan. Apa hal yang kalian pikirkan tentang seksual pertama kali? Hari ini tanggal berapa?
fakta masih bisa dikenal. Maksud aku kemungkinan besarnya harus orang dikenal.